Sejumlah ibu-ibu histeris saat aparat kepolisian dan anggota BRIMOB bersenjata lengkap memaksa mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Sejumlah personel keamanan beberapa kali melepaskan tembakan ke udara hingga membuat anak-anak menangis. Penggusuran ini dilakukan terhadap lahan seluas 370 hektar di Amanuban Selatan, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kericuhan mewarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa pemerhati anti korupsi di depan kantor PLN wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat di Makassar. Saling dorong antara petugas Polsek Panakukang dan mahasiswa tidak terelakkan. Petugas bubarkan paksa unjuk rasa karena mahasiswa mulai bertindak anarkis dengan akan memblokade jalan dan membakar ban bekas. Polisi meringkus 6 pelaku geng motor yang menyerang 2 remaja hingga tewas di Jalan Layang Pemuda Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Para pelaku ditangkap di kawasan Pulau Gadung dan Duren Sawit dengan barang bukti celurit. Terkait dengan tawuran yang terjadi kemarin sekitar pukul 5 pagi, ya, di mana memang mengakibatkan 1 orang meninggal di tempat dan 1 orang lagi meninggal di rumah sakit. Ya. Tidak dalam waktu yang sangat cepat kita langsung mendatangi TKP dan langsung melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Dan sekarang sudah 6 pelaku kita tangkap. Ya. Perannya ada yang memukul dengan balok, ada juga yang menggunakan sajam. Ya, Sebelumnya, video amatir warga menunjukkan aksi sadis geng motor menyerang dan menganiaya 2 remaja menggunakan senjata tajam di Jalan Pramuka Barat, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Nah ini kita... Mengalami hipotermia akibat cuaca buruk, belasan pendaki dievakuasi dari Gunung Talang, Sumatera Barat. Terpidana kasus pemalsuan surat keterangan lulus Nurul Komar ditahan di Lapas Kelas 2B Brebes, Jawa Tengah. WHO mewaspadai penimbunan vaksin COVID-19 dan menjamin kemudahan akses vaksin bagi seluruh penduduk dunia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Saya Salsabila Syaira dan saya Gede Satria. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, jelang libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharram, arus lalu lintas di jalur selatan Padalarang, Bandung Barat ramai kendaraan. Keramaian kendaraan juga terlihat di ruas tol Purbalunyi, Purwakarta, Jawa Barat. Ruas Jalan Raya Padalarang jalur selatan di malam jelang libur panjang 1 Muharram diramaikan kendaraan dari arah Jabodetabek. Arus kendaraan yang didominasi pengendara motor ramai menuju arah Nagrek maupun Tasikmalaya. Keramaian kendaraan terjadi sejak Rabu sore dan akan meningkat hingga pagi hari ini. Kendaraan juga terlihat di ruas tol Purbalenyi arah Jakarta menuju Bandung. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi tak henti-hentinya melintas di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sebagian warga Jakarta lebih dulu memanfaatkan libur panjang 1 Muharram dengan berkunjung ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Bus Damri menabrak 3 mobil dan 1 warung makan di Pandeglang, Banten.
Diduga rem bus Damri tidak berfungsi. Bus Damri terbakar usai menabrak 3 mobil dan sebuah warung makan di Jalan Tanjakan Saketi, Pandeglang, Banten. Warga sekitar panik melihat bus Damri jurusan Pandeglang Serang terbakar. Karena api semakin membesar, jalan sempat ditutup. Warga khawatir api menyambar SPBU yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Sopir bus Damri terluka tetapi tidak ada korban meninggal. Diduga rem bus Damri tidak berfungsi. Kini Polres Pandeglang masih terus mendalami penyebab kecelakaan. Rupanya nabrak mobil bangsa. Pemirsa, diduga karena mengalami hipotermia, 11 pendaki dievakuasi dari Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Salah satu pendaki bahkan sempat tak sadarkan diri. Tim SAR gabungan dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Solok mengevakuasi belasan pendaki yang mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis dari puncak Gunung Talang. Bahkan salah satu pendaki sudah tidak sadarkan diri. Para pendaki ini merupakan bagian dari ribuan pecinta alam dan pendaki yang mengikuti perayaan 17-an di puncak Gunung Talang. Namun akibat cuaca ekstrim dan jalur pendakian yang rusak, sebagian pendaki yang telah berada di puncak terkurung dan terpaksa harus bertahan di atas puncak gunung. Yang itu dulu yang sih, enggak, nanti total lah. Cewek kan bang? Enggak ada kawan bang? Awalnya sebenarnya kita dapat informasi malam sekitar jam 8 malam, kita dapat informasi bahwa ada salah satu pendaki atas nama si Leni, asal dari Pariaman. Itu kita dapat informasi dari PMI Payakumbuh. Nah, kemudian kita aksi, dia mengalami cedera, kemudian tidak sadarkan diri, dan kemudian kita aksi dari Basarnas dan kita gerakkan. Perkelahian antar teman berujung maut terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang kesal ditagih hutang oleh korban menusuk korban dengan pisau hingga meninggal dunia. Julius Saputra meringis menahan perih di kedua kakinya setelah ditembak aparat Polsek Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Pemuda yang merupakan residivis kasus penipuan ini dilumpuhkan saat kabur keluar kota usai membunuh temannya. Peristiwa terjadi saat korban Arif Setiawan menagih utang 7 juta rupiah kepada pelaku. Karena kesal, pelaku yang sempat cekcok dengan korban menusukkan pisau dan mengenai kaki korban. Dia ngamuk-ngamuk kan, manggil-manggil, ngedor-ngedor trali. Jadi aku teriak maling enggak. Udah teriak maling, langsung marah dia ini, langsung mecah ke kacau ini Pak, hordeng. Terus? Keluar aku Pak, hujan. Apa yang kau ada utang sama dia? Tidak ngerti Pak. Utang motor. Tidak ngerti, motor dia ada. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Residivis ya, sudah hampir 4 kali dia di Polsek ini, sudah hampir 4 kali. Pertama dia melakukan penggelapan motor 2 kali, terus handphone 2 kali ya. Jadi ini emang DPO kita ini. Pelaku kini diancam hukuman 7 tahun penjara, sementara keluarga memakamkan korban di TPU Kebun Bunga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pelaku teror geng motor yang menewaskan 2 remaja di Matraman, Jakarta Timur diringkus oleh petugas. Ya, sementara itu perkelahian antar teman gara-gara utang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi meringkus 6 pelaku geng motor yang menyerang 2 remaja hingga tewas di Jalan Layang Pemuda Pramuka, Matraman, Jakarta Timur.
Para pelaku ditangkap di kawasan Pulau Gadung dan Duren Sawit dengan barang bukti celurit. Dengan tawuran yang terjadi kemarin sekitar pukul 5 pagi, ya, di mana memang mengakibatkan satu orang meninggal di tempat dan satu orang lagi meninggal di rumah sakit. Ya. Tidak dalam waktu yang sangat cepat kita langsung mendatangi TKP dan langsung melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Dan sekarang sudah 6 pelaku kita tangkap. Ya. Perannya ada yang memukul dengan balok, ada juga yang menggunakan sajam. Ya, Sebelumnya, video amatir warga menunjukkan aksi sadis geng motor menyerang dan menganiaya 2 remaja menggunakan senjata tajam di Jalan Pramuka Barat, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. 2 korban yang tengah berkumpul bersama 3 teman lainnya tiba-tiba diserang puluhan anggota geng motor. 1 korban tewas di lokasi, sementara 1 lagi di rumah sakit lantaran mengalami luka penganiayaan senjata tajam di tubuhnya. Anak-anak pada nongkrong di mari, sekitar 5 orang. Nongkrong di mari, yang dari atas atau gerombolan motor itu kurang lebih 20 motor. 20 motor, turun ke bawah 2 orang, bawa samurai dan celurit. Itu informasi yang saya dapat. Dan di sini diteriak-teriakin ya segala macam lah gitu kan ya. Akhirnya ya kesel juga atau gimana, diladenin, diulur ke atas, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur masih mengembangkan kasus ini guna menangkap pelaku lain yang terlibat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ayah di Ponorogo, Jawa Timur, tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Polisi pun menjerat pelaku dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan ITE. Marsit, warga Desa Temon, dijebloskan ke tahanan di Mapolres Ponorogo. Pria berusia 29 tahun ini diduga mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Bahkan pelaku merekam aksi cabulnya dan disebarkan. Dari hasil penyidikan, pelaku beraksi sejak tahun 2020 saat korban masih kelas 6 SD. Awalnya ketika ibu korban sedang bekerja di luar desa, ia membujuk dan merayu korban, hingga korban dipaksa melayani permintaan pelaku. Kasus terungkap setelah pelaku merekam aksi cabul tersebut dan menyebarkan videonya. Ibu korban yang mengetahui langsung melaporkan kasus tersebut. Iya, kita udah berhasil melakukan penangkapan dan juga sudah tahap penahanan terhadap diduga sebagai pelaku perbuatan cabul dan juga persetubuhan anak di bawah umur, mana dari keterangan saksi-saksi yang sebelumnya kita peroleh dan juga dokumen yang telah kita dapatkan, ya bisa kita tetapkan orang tersebut berdasarkan bukti yang cukup sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait dengan perlindungan anak maupun dengan undang-undang ITE. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI ditemukan tewas tergantung di pohon di Desa Rahantari, Bombana, Sulawesi Tenggara. Korban merupakan Babinsa yang bertugas di Koramil 141305 Kabayana. Warga Desa Rahantari, Kabayana Barat, Bombana, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan penemuan jenazah seorang anggota TNI berpakaian lengkap yang tergantung di sebuah pohon. Korban diketahui bernama Serda Rusdi, anggota Babinsa di Koramil 141305 Kabayana. Belum diketahui penyebab kematian korban. Jenazah korban akan dibawa ke Kendari untuk divisum. Dan kita akan melaksanakan prosedurnya, mungkin akan melaksanakan visum dulu, baru kita bisa mengetahui kira-kira penyebab kematian daripada almarhum. 41 adegan diperagakan dalam rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Dari adegan rekonstruksi, tersangka memusnahkan ribuan janin dengan cara dibakar atau dibuang ke kloset.
Polisi menggelar rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu siang. 17 tersangka memeragakan 41 adegan. Ke-17 tersangka diantaranya 3 dokter, sejumlah bidan dan perawat, karyawan klinik, serta pasien. Adegan rekonstruksi terdiri dari proses persiapan, pendaftaran, dan tindakan aborsi. Para pelaku juga memeragakan adegan pembuangan janin dengan cara dibakar atau dihancurkan menggunakan zat asam, kemudian dibuang ke kloset. Inilah yang 41 adegan yang dilakukan dari 17 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Cuma yang perlu saya pertegas saja bahwa memang ini rumah adalah rumah kontrak dan izinnya untuk praktek pribadi, bukan klinik dalam aturan Undang-Undang Kesehatan seperti itu. Menurut pengakuan para tersangka, biaya menggugurkan kandungan di klinik ini berkisar 1,5 hingga 9 juta rupiah. Klinik telah beroperasi selama 5 tahun dan mengaborsi ribuan janin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditangkap karena kedapatan menjual anak di bawah umur. Transaksi ini dilakukan melalui aplikasi percakapan daring. Kedua anak ini dijual dengan tarif Rp250.000. Novi Damayanti diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang dari sebuah rumah susun di Kelurahan 26 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Novi dilaporkan masyarakat karena menjual 2 anak di bawah umur kepada pria hidung belang melalui aplikasi percakapan daring. Yang satu berusia 14 tahun dan yang lainnya itu berusia 16 tahun. Untuk tarif satu anak itu Rp250.000 dan Rp150.000 diberikan kepada anak si korban dan si mucikari yaitu pelaku trafficking Rp100.000. Novi yang juga seorang ibu rumah tangga ini mengaku terpaksa menjadi mucikari lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Itu dalam semalam? Iya. Tiap malam ya? Iya. Berarti ya? Jarang juga sih. Berarti yang anak-anak yang kita sedia ke ada babi kok, Bu? Yang Siko itu datang dewek itu. Oh, datang dewek. Berapa lama sudah jalan usaha ini, Bu? Sekitar 2 bulan lebih. Akibat perbuatannya, Novi dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan mahasiswa Makassar di depan kantor PLN Sulsel Rabar berakhir ricuh. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.